Halo semuanya, masih tersambung gak ya? Shalom, shalom semuanya. Shalom, halo. Iya, saya udah pindah lagi ke dapur, tapi videonya di depan. Ya, ya. Ini semakin seru. Ya, masih kuat ya. Saya ngomong sebentar lagi ya. Ya, Hah? Ya. Jadi nanti saya mau kasih tahu ya, buat kita yang merindukan kebenaran Roh Kudus, jangan sampai ketipu untuk bilang bahwa nanti kebenaran Roh Kudus itu harus sama kayak kejadian di apa itu namanya, di Kisah Para Rasul, harus seperti lidah-lidah api. Nggak bakalan, nggak, sangat kecil kemungkinannya. Nah, jadi di masa-masa puasa seperti ini atau pada masa-masa sekarang, ketika kita mau menantikan Roh Kudus itu, nah buat secara teratur, karena Yanti itu gak cuma sekali mintanya, dia minta tulang kasih saya video-video tentang baptisan Roh Kudus. Jadi dia itu punya niat gitu, ada niat dari dirinya untuk mau Roh Kudus, karena bukan satu kali, beberapa kali dia bertanya tentang kebenaran Roh Kudus, meminta video tentang kebenaran Roh Kudus. Ya, saya juga nanti terus motivasi dia untuk kemudian memakai bahasa roh itu setiap hari gitu ya, supaya dia semakin biasa gitu ya. Nah, jadi saya juga nggak tahu, yang jelas di antara kita masih beberapa yang belum mengalami kebenaran Roh Kudus ya. Jadi nantikan, rindukan itu Roh Kudus, harapkan supaya lebih bisa merasakan hadirat Tuhan. Oh iya, satu lagi saya katakan bahwa selain firman Tuhan, yang saya selalu ingat adalah pesan Brandon. Nah gini, selain tadi tentang iman ya, nggak tahu saya balik lagi di situ apa enggak, tapi karena sedikit distraksi karena gangguan sinyal, tapi apapun itu tidak bersyukur. Nah begini, kalau mungkin ada orang yang mendengarkan video saya di luar sana, tapi saya berharap sih kalian enggak gitu ya. Kan selama ini saya selalu sampaikan apa yang Roh Kudus gerakkan hati saya. Misalnya bahwa kita ini jangan sampai kemarin kan saya ngomong serius banget, kalian itu berbeda. Walaupun kalian berada di gereja lokal yang agak berbeda dengan pengajaran TRC, tapi ketahuilah kalian itu berbeda. Kalian sudah diperlengkapi supaya selalu merasakan a sense of urgency dan juga seriousness of the Lord Jesus in return. Jadi untuk selalu merasakan bahwa udah mau datang. Nah, kalau mungkin ya saya sih fair aja, kalau orang berpikir Allah lu so tahu, pelayanan lu juga kecil, namanya juga nggak semua orang-orang di sana. Tetapi gini, salah satu yang Tuhan bilang selain ke Brandon, kan saya udah bilang kan tentang dari Alkitab ada konfirmasi. Selain Tuhan bilang baca lagi buku dari John Bevere tentang the All of God, rasa kagum akan Tuhan. Tuhan juga bilang nanti di zaman saya juga akan pakai Terry Stone. Nah, nanti kalau lihat di YouTube Terry Stone itu juga saya nggak kebetulan pagi-pagi ketika mau bahas roh gitu ya, muncul videonya, dia bilang kayak gini, dia bilang di videonya, kalau kamu perhatikan video saya itu nggak biasa namanya itu, saya nggak biasa bilang the Lord says, apa Tuhan bicara, nggak biasa, dan memang dia nggak biasa kayak gitu, dan dia juga adalah dia seorang hamba Tuhan yang nggak aneh-aneh. Tapi kali ini saya mau katakan Tuhan bicara bahwa untuk saya sampaikan ada 5 pesan, dan salah satunya adalah yang selalu saya katakan kepada kita,
bahkan sesuatu yang baru dibagikan ke Periston. Artinya yang sekarang begini, orang bilang apa sih kok pelayanan kecil, nama juga nggak segede nama besar yang lain sana. Yang saya tahu sampai hari ini, Roh Kudus berbicara dalam diri saya dan bukan soal besar plafon apa enggak. Jadi sebelum Tuhan pun pakai Periston, jadi kan akhirnya kan bilang kayak gini, dua kesaksian itu perkara sah. Jadi Tuhan sengaja bangkitkan atau pakai Periston untuk sampaikan lagi, untuk menegaskan apa yang dikatakan Brandon. Jadi di video terakhir juga Brandon bilang gini, saya tahu kebanyakan dari kalian itu sangat menyedihkan karena kalian tidak rasa bahwa Yesus sudah mau datang. Nah itu yang Tuhan selalu displeased, nggak senang dengan apa yang yang terjadi di gereja-gereja sekarang, karena mereka tidak tahu, tidak merasakan urgensinya. Kalau saya itu mau datang, kata Yesus kan. Nah, itu yang dikatakan Tuhan kepada Periston. Nah, salah satu pesannya adalah bahwa gereja pun sekarang, jadi kebanyakan mereka itu tidak, jadi gereja-gereja besar, mereka itu nggak kasih tahu Jesus is coming. Itu penting bagi Tuhan. Nah itu jadi Brandon kan ngomong kayak gitu. Nah supaya orang kemudian bilang Allah cuma si Brandon yang bilang kayak gitu. Ada John Bevere yang bilang kayak gitu. Jesus is coming. He can come anytime. Ya kan? Nah yang terbaru adalah Periston yang juga Tuhan bilang kepada Brandon bahwa nanti saya akan pakai Periston. Nah Periston tiga yang terbaru ini bilang bahwa kasih tahu bahwa gereja-gereja bahkan menganggap remeh nubuatan-nubuatan. Nah, gini, nubuatan-nubuatan yang kan ada di kitab Wahyu, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan melakukan nubuatan-nubuatan ini. Nah, tapi nubuatan-nubuatan itu tidak lagi terfokus hanya pada nubuatan yang ada di kitab Wahyu, karena Alkitab katakan bahwa tidak ada satupun yang tidak akan Tuhan adakan sebelum dikasih tahu kepada hamba-hambanya kan dalam perbuatan kan. Nah, jadi maksudnya itu adalah masih banyak sekarang gereja menganggap remeh nubuatan, padahal firman udah bilang jangan menganggap remeh nubuatan. Nah, apa yang disampaikan Brandon sudah sangat clear, semua itu terbukti dan saya nggak mau ngikutin dia kalau cuma ngikutin gitu kan. Nah, saya nggak mau ngikutin dia kalau cuma ngikut. Nah, jadi saya mau kasih tahu lagi ke kita, ini penting. Kalau ada di antara kita yang sebenarnya sadar, saya ini nggak seperti yang Pak Arkan bilang, saya nggak rasakan loh sense of urgency, keterdesakan dan kalau keseriusan untuk mau datang, nggak bisa rasakan. Nah, saya encourage, saya mendorong supaya di akhir-akhir ini, ada yang penting dari semua preparation yang saya sudah bagikan, justru hanya dua ini yang paling stand up di dalam hati saya yang disampaikan. Pertama tadi perihal iman, pastikan punya iman, karena kalau tanpa iman, kan banyak orang yang kemudian tidak bersemangat gitu dan nggak bersemangat. Nah, iman itu harus dijaga. Yang saya percaya, iman saya kepada Tuhan itu berjalan bareng, karena saya semakin mengenal firman itu lebih lama, semakin dalam, semakin real dan merasakan Tuhan. Iman itu harus pastikan. Jangan sampai kita itu ada orang yang ke gereja-gereja aja gitu, tapi nggak punya sebuah keteguhan tentang adanya Tuhan, tentang keberadaannya dalam hidupnya. Jadi penting untuk selalu membangun. Jadi itu harus make it a point. Buat itu sebuah tujuan, sesuatu yang penting untuk selalu build your faith every single day. Nah, salah satunya lagi ya dari faith church selalu aku bilang dengan ini, berdoa dalam bahasa roh itu adalah membangun iman yang suci. Jadi 1 jam saja kita berkomitmen untuk berbahasa roh setiap hari, pasti dahsyat. Ditambah belum lagi puja penyembahan, belum lagi merenungkan firman Allah.
jadilah menjadi pribadi yang kuat sampai Tuhan datang. Saya selalu membayangkan ketika Tuhan datang, sama seperti dalam mimpi. Kalau mimpi kan saya suka langsung tahu, oh ini pengangkatan. Dalam mimpi aku langsung tahu, oh ini pengangkatan. Nah di alam nyata nanti kita akan bisa rasa Tuhan mau datang ketika kita punya fellowship yang dalam dengan Dia. Nah itu yang saya mau katakan hari ini. Yang awal tadi sedikit tapi penting, penyembahan. Ya, kalau udah nikmati penyembahan seperti ini, saya sangat percaya hatinya itu setiap hari akan diubahkan, semakin cinta Yesus, semakin aman dalam Tuhan, dan hidup akan menjadi ini. Bahkan kita tahu bahwa kita itu gak attached ke dunia ini, dia akan dekat dengan dunia ini, dan juga iman, dan juga yang tadi saya katakan bahwa kalau pastikan bahwa kita semua itu bisa rasakan sense of urgency, merasakan Tuhan udah mau datang. Jadi saya lagi bilang saya nggak masalah kalau bilang siapa sih lo, nggak pelayan juga nggak gede amat, nama lo juga siapa. Tapi saya sangat bersyukur bahwa saya nggak pernah salah mendapatkan sesuatu yang justru bahkan kadang-kadang Brandon baru bagikan, saya nggak tahu dia baru sempat, tapi saya sudah dapat duluan kemudian ada rekomendasi dari dia. Dan juga saya mau bilang video terakhir Brandon bilang bahwa kebanyakan di antara kamu gak pernah merasakan kalau Tuhan mau datang. Itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat membuat dia berduka. Dan itu yang Perry Stone, nanti kalau Google, kalau cek di YouTube Perry ya, kalau P-E-R-R-Y Stone kayak tulisan biasa batu, Perry Stone, dia dan batunya itu yang Tuhan bilang sama dia. Dan dia memang bukan tipikal orang yang bilang Roh Kudus bisa orang Yesus bisa, enggak, dia pengajar. Tapi saya tahu juga itu benar. Dia bilang sama mereka bahwa mereka tidak punya sense of urgency. Nah, saya tahu bahwa di antara kita itu sudah ada yang merasakan itu. Nah, pelihara itu supaya ketika dia datang, dia mendapati kita itu penuh dengan gairah ingin ketemu dia. Saya penuh dengan gairah untuk ketemu Tuhan. Nanti kalau ketemu dengan Tuhan, nanti sukacitanya kayak apa ya? Nanti ada banyak harapan atau gambaran kalau ketemu dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita bertahan. Itu yang membuat kita bertahan dan tidak biasa-biasa. Saya sebenarnya kalau nggak sempat aja untuk membagikan apa yang Roh Kudus ajarin saya, buat saya ngerti dari firman Tuhan. Karena mungkin karena kebanyakan doa kali ya, atau kebanyakan bersama itu jadi belum sempat nyata. Jadi kayak apa yang saya dapatkan dari Brandon, kan saya akan tulis nanti semua di YouTube gitu ya. Berharap bukan cuma kita yang diberkati olehnya gitu ya, orang-orang juga diberkati. Nah, kenapa saya selalu berbuat dengan spiritual things ya, hal-hal yang spiritual, karena selalu saya terhubung dengan dia. Bahkan ketika kita doa tadi, saya nggak mau buka grup yang iblis bisa pakai, misalnya patah begini bisa itu atau apa segala macam gitu ya. Yang saya tahu cuma berdebat yang permisi di admin gitu ya. Karena saya itu nggak mau terpengaruh dengan atmosfer apapun yang jelek yang mengubah saya ketika saya masuk hadirat Tuhan gitu ya. Dan terbukti berhasil, kita berhasil naik ke dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini gitu ya. Nah, bahkan saya malah berpikir nanti, tapi saya nggak buru-buru. Kenapa saya nggak buru-buru? Selain meminta tuntunan Roh Kudus, juga sebagai bukti nyata bahwa saya memang menginginkan semua kita naik. Tapi karena ada standar yang harus ditetapkan, mungkin one day ini baru berencana nanti jadi pertemuan doa akan diadakan di grup ini semuanya. Jadi mereka yang ikut doa di selama ini di FTRC boleh digabungkan ke sini gitu ya. Nah, jadi pertemuan doa yang dipimpin oleh Bu Epi, Bu Marina, Pak Jos nanti akan diadakan di sini. Ya, nanti ini baru berencana ke sini. Saya setahun lebih awal supaya nanti mereka yang mendengarkan video bersiap, karena saya nggak mau standarnya berulang. Saya mau di sini
Jadi saya itu buktikan bahwa saya nggak jumlah, saya lihat kualitas. Karena Yesus juga punya murid itu lihatnya kualitas. Nah, saya mau yang berkomitmen itu berdoa. Kayak saya pun sinyal itu kan nggak tetap. Ada gangguan sih ya. Tapi kayak kemarin tuh Bu Lucy berapa kali gangguan, tapi mencoba terus ya. Pak Oka juga orang yang agak cukup sering terganggu jaringan, tapi masih mau berusaha sampai benar-benar nggak bisa baru menyerah. Aku nggak mau ada orang di sini yang kayak alasan nggak ada sinyal puji Tuhan langsung ya memang nggak bohong sih sekalian alasan terus go, nggak mau. Di sini ada satu standar yang saya benar-benar pertahankan di hadapan Tuhan. Selain orang saya kasihi, saya selalu mengatakan bahwa every household member, karena di otak ini adalah mereka yang komitmen itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena saya percaya kok menjawab doa, dan saya percaya setiap anggota keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mau mereka yang berkomitmen yang ada di sini yang bersama dengan saya nanti gitu ya. Jadi nanti rencananya yang kedua selama ini MTAC diundang ke sini, jadi Bu Eki, Bu Anita, Pak Jos mengadakan pertemuan doa di sini gitu ya. Saya mungkin off dulu nanti sampai saya bilang yang benar-benar mau komitmen doa dan benar-benar memang pengen doa, mau lama juga penyembahan, ayo yang mau bersama ayo baru ikut di tim saya, karena dia adalah pilar utama, bukan yang kayak terpaksa ini nggak bisa. Nah, tapi lewat itu ya tadi kan sudah singlenya atmosfer yang itu bagus. Nah, kita yang udah kuat nanti mulai memperhatikan orang-orang yang baru. Nah, sebetulnya kita kan udah kasih kesempatan ya Bu Walina sama Bu Edi yang ada di tim cabang bersama saya. Berapa kali kita undang mereka? Asal aja istilahnya itu ada bukti kayak ini gitu ya dari mereka untuk mau ikut. Sebenarnya kemarin kan ibu itu bilang saya udah pantas, sebenarnya nggak pantas, belum pantas sebenarnya kalau ikutin standar kita yang lama. Tapi karena masih ada bunyinya, ya biar kita yang kuat bisa mempengaruhi dia nanti jadi kuat gitu ya. Nah di sana nanti di sanalah kita yang kuat belajar melayani, karena seperti Brenda katakan all hands are on deck. Sekarang nggak lagi, saya nggak mempertahankan ini ya. Persis seperti apa yang Paulus katakan. Jangan sampai saya telah berlari dengan sia-sia. Kenapa sampai dulu saya pastikan siapa yang masih hidup, yang ingin berdoa, siapa yang masih benar-benar ini. Bukan saya yang masih mau hidup, mau bertanding. Saya bukan mau menyelamatkan TRC, enggak. Berapa lama sih pelayanan di dunia ini? Saya enggak mempertahankan itu. Saya hanya ingat 2 kali rasanya Paulus berkata seperti itu. Yang kita merenungkan firman nggak asal baca pasti tahu. Dia bilang, jangan sampai saya telah bertanding telah sia-sia. Jadi itu pastikan person, dia pastikan itu orang, dia pastikan orang. Nah itu juga yang saya lakukan gitu ya. Saya mau pastikan apakah ada orang. Jangan sampai saya sudah investasikan hidup saya ke sini, mereka sudah bertumbuh, kemudian mereka menjadi mundur kembali. Sayang sekali, karena itu kan menyangkut hidup yang kekal gitu ya. Itu kenapa saya mau bangkit dari kemarin. Dan ini udah 1 tahun loh, puji Tuhan sudah banyak sekali loh udah kita buat great headway dan sebuah terobosan besar selama 1 tahun ini. Kan sudah bilang kalau saja kita nggak berdoa, kita mungkin juga kecenderungan melorot gitu ya. Nah itu standar itu perlu ditetapkan. Saya nggak mau ada orang yang kok kelihatannya itu dikasih tanggung jawab untuk misalnya mengambil bagian apapun bentuknya, tapi kok kayaknya itu nggak remeh. Nah saya juga bilang ya sama Tuhan, apapun yang Tuhan sampaikan bicara juga spesifik ketika saya mendengarkan BNB. Saya percaya nggak apa-apa kayak dulu. Saya percaya itu juga untuk saya dan Nina. Tuhan bilang kayak gini, ada di antara kamu yang berkata kamu saya ini percayakan cuma dikit, tapi Tuhan bilang kalau mau setia pada hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan nanti. Jadi saya mau, dan saya juga percaya ya, untuk kita yang sudah dipercayakan Bu Alina, Pak Jos dan juga Bu Edi,
Ini adalah kepercayaan dari Tuhan, adalah satu kebanggaan, adalah satu kemuliaan, adalah satu kehormatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang begitu gampangnya meninggalkan pelayanan karena dia nggak mengerti sebenarnya kenapa dia melayani. Dulu juga saya pernah cerita, bahkan ada gembala ketika saya di Jawa, dia udah menggembalakan kalau nggak salah 10 sampai 15 tahun. Tapi tahu nggak, dalam perjalanannya dia nyalek, bukan nyalek, dia terjun ke politik, bukan nyalek, tapi bukan mencalonkan diri di politik, tapi mencalonkan diri untuk jadi kepala daerah. Bayangin, gembala yang udah menggembalakan mau mencalonkan diri jadi kepala daerah. Nah, ada banyak orang yang nggak setia. Nah, tapi kita yang mengerti ini adalah sebuah kehormatan, melayani Raja segala Raja Allah yang Maha Kuasa akan sangat menghargainya. Dan saya percaya ini untuk kita. Kalau kita setia melakukan bagian kita, ya kan? Nanti orang-orang yang dan itu berulang. Nanti saya akan angkat mereka yang faceless, yang nggak terkenal, nggak dikenal orang, nameless, nggak punya nama. Tapi mereka adalah new David, new Esther yang saya bangkitkan dari zaman. Kan lebih baik misalnya daripada dipercayakan banyak kemudian diminta pertanggungjawaban banyak karena nggak benar, kan lebih baik prosesnya Tuhan kalau harus seperti ini dulu, that's fine. Yang jelas tidak di jalan kebenaran. Nah, jadi saya juga mau semangat kita, ada standar. Kalau ada standar di dalam Tuhan, saya pastikan saya mengharapkan semua orang tuh bisa naik. Karena saya nggak pengen menyisihkan siapapun, nggak pengen. Saya bahkan ingin lebih banyak kita. Tapi kalau ternyata nggak bisa naik, kok kayaknya itu nggak bisa menyumbang atmosfer yang baik, gitu ya. Saya pastikan dia nggak ada dalam standar ini. Karena di army itu punya standar, nggak boleh sebenarnya kayak nggak masuk akal ya. Karena saya dimonitor loh sebetulnya, ini orang ini nggak belum pantas gitu ya. Nah, karena di NTRC juga yang dipimpin oleh Pak Jowo Suwari yang itu juga sudah oke kok. Yang penting berdua di sana. Kalau di sini harusnya kayak siap-siap mau 3 mau 3 jam. Siap-siap saya bawa 3 jam, ya kan? Nah, berdoa karena kalau kita lama-lama di hadirat Tuhan, kita akan menjadi kuat. Nah, itu sebuah standar yang aku tetapkan di sini. Nah, jadi kalau orang nggak nikmatin, merasa terpaksa doa, ini nanti juga merusak atmosfer. Bagi saya nggak apa-apa, cuma lebih dikit, tapi mereka yang siap, sama seperti ketika Paulus mengajar, dia ngajar sampai subuh, tapi orang-orang nikmatin. Karena apa? Kalau manusia roh kita hidup, dia akan bisa menikmati makanan enak. Sama seperti manusia jasmani kita sehat, dia bisa menikmati makanan. Nah, tapi kalau manusia rohaninya orang belum terlatih, tertidur, gak cakap, dia nanti keterpaksaan bagi dia untuk berdoa. Nah, itu nggak boleh di dalam lingkaran saya. Tapi saya akan jadi berharap semuanya nonton karena saya mengasihi semuanya. Truly, saya bilang Tuhan, teach me how to love everyone, supaya nggak ada satupun yang ketinggalan. Tapi kalau gini loh, hati kita itu berbeda. Kesungguhan hati kita itu berbeda. Cinta kita sama Tuhan itu berbeda. Tapi kalau di mana ada ketemu orang yang punya the same desire, punya hasrat yang sama, kesukaan yang sama, itu pasti attach. Itu pasti bisa melekat. Nah, tapi kalau berbeda, ya itu yang terjadi dengan orang-orang yang mungkin kita kenal gitu ya. Kenapa kok kayaknya nggak bisa berjalan bersama-sama? Karena kita punya hati itu nggak sama, kita punya desire itu nggak sama. Dia mungkin berpikir pelayanan itu konsepnya beda, kalau kita enggak. Bahkan satu lagi saya tambah ya. Tadi ketika sore saya aktivitas di teras, kadang-kadang Tuhan biarkan. Paulus bilang kayak gini, saya selalu di backup sama firman Tuhan. Ini Tuhan izinkan, kata Paulus kurang lebih, supaya ketahuan, terbukti siapa di antara kamu yang tahan uji. Ada firman kayak gitu kan. Nah, ketika kita dulu, sebenarnya kadang-kadang
atmosfer kita sekarang udah jauh berbeda loh dengan ketika ada orang-orang yang terakhir ini bersama dengan kita. Atmosfer sekarang itu enak sekali membangun. Jadi walaupun nggak terlalu rame dengan sharing komentar, tapi karena tadi saya bilang orang-orang yang udah diubah, udah berdoa, jadi walaupun kalem, tapi orang bisa rasakan atmosfernya di sana enak gitu ya. Nah, karena ada orang-orang yang benar-benar sudah mature, dewasa kerohaniannya. Nah, di waktu yang lalu, sebenarnya kadang-kadang Tuhan izinkan something like mundane, sesuatu yang kayak gitu aja membosankan. Tuhan pakai itu proses supaya memisahkan siapa yang sebetulnya tahan uji dan siapa yang enggak. Nah, dan proses itu belum selesai loh sampai Tuhan datang. Nah, jadi kalau ada orang yang kayaknya nggak mau berubah, nggak mau untuk tanggung jawab, ya kita kan tetap layani. Tapi untuk lingkaran di sama saya yang benar-benar siap punya telinga menikmati yang kayak gini tuh nggak boleh, karena merusak. Ada di army, katakanlah nanti grupnya adalah di army, tapi nggak jelas ada dan tidak ada, kayak siluman. Nah, saya nggak mau. Nah, mereka nanti ada di MTRC. Tapi saya yakinlah bahwa tujuannya ini adalah Tuhan itu punya standar loh. Tuhan itu punya standar. Makanya Brandon saja yang udah segitu, dia bilang come up higher son, come up higher son. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Memang kita nggak baik ada di dalam comfort zone. Kita harus tetap naik, ya. Bahkan semua nanti standar yang ada di army itu harus berbahasa roh 1 jam bagi mereka yang sudah mengalami kepenuhan. Tapi untuk di sana nggak jadi syarat mereka yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena itu bukan standar. Standarnya itu di hadapan Tuhan itu sama hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar humble, benar-benar mau komitmen. Itu yang ada bersama lingkaran saya gitu ya. Jadi bahkan kita bisa lihat ada banyak orang di sana udah berbahasa roh, tapi juga bukan berarti jaminan lebih baik daripada yang punya hati sungguh-sungguh gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan di waktu yang akan datang. Kita sudah 2,5 jam. Tinggal 1 langkah lagi kita akan ke 3 jam. Ya, jadi please diingat. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena ini yang penting. Karena saya rindu kita nanti bersama-sama. Tuhan udah mau datang. Kalau nggak percaya dengan atas mungku yang pelayannya cuma gitu-gitu aja, lihat Brandon, lihat John Bevere, lihat John Perry Stone, yang Tuhan bilang gak kasih tahu in my online pulpit bahwa saya akan datang. Nah, tapi kita di TRC yang cuma sesederhana ini, ada orang yang gak pernah capek bilang, you must feel a sense of urgency of the Lord's coming. Ya, kamu harus bisa rasakan bahwa dia tuh mau datang. Jadi kalau orang masih berpikir, oh nanti kalau ekonomi baik, terus nanti bekerja lagi, you are way off. Anda keliru besar. Enggak lagi. Tuhan udah tinggal tunggu. Tuhan bilang ke Brandon, kalau kamu sudah bring in the harvest, I'll get you. Kalau udah bawa tuayan, saya akan mendapatkanmu. Jadi gak ada lagi kecuali kebangunan rohani. Udah tutup, agenda Tuhan udah mau jalan. Itu kan sama persis kayak kakak saya dulu bilang, ya janganlah lah. Kan yang punya agenda kan Tuhan. Gitu kan? Nah, jadi itu yang nanti ada di standar itu. So please come up higher, bahwa kita harus lebih lagi pastikan saya ini punya iman. Kalau saya punya iman, hidup saya itu benar-benar di tangan Tuhan. Saya nggak dipengaruhi oleh apapun. Saya tahu bahwa He's my shepherd. Dia nggak akan tinggalin saya. Bahkan good shepherd. Dia adalah gembala yang baik dan benar-benar percaya kepada Tuhan. Tuhan senang lihat orang yang punya iman yang tetap kepada Dia. Dan juga tambahkan pujian penyembahannya. So, dan terus kemudian please just judge yourself, nilai dirimu, benar nggak sih, udah punya nggak sih pada tingkat bisa merasakan sense of urgency-nya. Nah, satu lagi berapa kali, udah 1 kali ya. Nah, saya bilang gini, nah kalau bisa sudah mulai sih punya komitmen untuk menonton video Brandon, tapi saya kasih triknya. Nggak perlu nonton misalnya sampai harus 1 video sekaligus.
Sisakan 10 menit mungkin setiap hari atau sekali 2 hari. Kenapa tujuannya? Supaya atmosfernya itu kena, karena pergaulan kita sangat berpengaruh. Walaupun di media sosial, kalau gabungnya itu dengerin video branded terus, lama-lama kita didesak untuk sama seperti dia. Apalagi dengan hati yang murni. So please set aside time, sisakan waktu untuk mendengarkan video Brandon supaya kena dalam hari-hari juga, karena kita kan ketemunya sekali seminggu. Saya di Atmosfer itu lebih banyak menopang pelayanan ini di dalam doa. Nah, supaya kita tetap selalu stir up, tetap terbangun di dalam spirit, ya hubungkan dirinya dengan orang-orang yang tadi, seperti Brandon, seperti John Bevere. Ya kalau Perry Stone sih memang dia pengajar, hanya jarang sih dia bicara tentang akhir zaman. Karena apa? Kalau seperti itu, kita kan nikmati ngomong tentang Tuhan. Sama seperti Brandon bilang, aku sama Brandon, anaknya itu sangat nikmati tentang Tuhan. Kenapa? Apa sih yang paling penting di dalam hidup ini kecuali Tuhan? Gak ada yang lebih penting selain Tuhan. Tapi bukan Tuhan melulu, yang bekerja, yang punya kegiatan. Tapi di atas semua itu adalah Tuhan. Itu yang membuat cara kita berbeda. Orang mungkin sudah kehilangan semangat, mukanya mungkin udah nggak penuh pengharapan, tapi kita selalu ada punya pengharapan karena kita tahu. Karena tadi saya nangisnya itu kayak siang itu, Tuhan hebat sekali, kan ada dasar firman yang kau sediakan itu adalah mansion, rumah besar, surga loh, banyak sekali yang kau sudah sediakan. Dan saya nggak pantas untuk mendapatkan itu. Saya juga kebayang bagaimana dia sakitnya ketika dia harus menanggung semuanya. Bayangkan itu, ada kan film yang membuat kita bayangkan bagaimana mungkin dia sekonyol itu menderita itu kalau bukan karena kasih yang besar. Jadi kalau udah masuk ke situ, kita nggak kan memang udah perintah Tuhan, fear not, don't worry about anything. Be anxious for nothing. Jangan cemas, jangan khawatir, jangan takut. Jadi kalau kita melakukan itu, kita melakukan firman dong. Jadi kalau kata jangan itu adalah larangan, bagian dari perintah, ya itu juga untuk semuanya. Dan tadi saya udah bilang, gak percaya itu dosa. Gak percaya itu gak taat loh. Ada udah dasar firmannya. Jadi make sure itu untuk kita miliki ya. Dan berharap yang mereka nggak bergabung hari ini ya, mereka mendengarkannya supaya siap-siap kalau memang hari itu datang, bahwa saya sudah kasih penjelasan di sini. Harus orang yang komitmen berdoa, harus komitmen mengambil bagian, karena kita adalah, bahkan saya harapkan adalah benar-benar the remnant, yang benar-benar the closer, yang kalau dengar firman Tuhan juga seneng gitu ya. Saya ngomong aja kayak gini udah mau setengah jam. Tadi juga penyembah saya pengen lama, tapi saya kan tahu saya nggak sendiri gitu ya. Yang kayak gitu-gitu ada di sini. Karena itulah kehidupan. Itulah yang sebenarnya. Daging kita ini nanti semuanya akan tertinggal. Yang kekal adalah perkara rohani. Nah itu nanti yang ada di army. Gitu ya, nggak boleh ada yang lesu-lesu. Biar mereka juga dimodikan dulu di sana nanti sama Pak Jos, Bu Edith, Bu Alinang di MTRC. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan. Kalau bahkan kayak Bu Marta, saya kan belum terlalu komitmen apapun alasannya. Ya nanti juga tunggu nanti lebih stable, ya bisa digabungkan gitu ya. Jadi ada kemungkinan untuk gabung lagi di The Army. Tapi kualitasnya tuh harus ada loh. Saya pun kalau menyerah tadi, saya udah ya berarti udah punya penyembah, nanti itu lihat aja ya videonya. Tapi saya nggak mau menyerah. Akhirnya stabil juga kan. Nah karena apa? Hasrat di dalam hati saya itu lebih besar daripada tantangan. Itu kualitasnya itu beda daripada sebentar ya udah begini. Saya berharap yang udah undur tadi kan kita ada 12 orang ya. Saya berharap mereka nggak salah ngerti. Saya berbicara tentang umum gitu ya. Saya bahkan belum melihat chat di grup gitu ya. Tapi maksudnya itu yang haus lagi. Coba kalau saya bilang nanti di akhir, setiap orang yang bertahan di akhir itu akan dapat 1 miliar masing-masing. Pasti kan berusaha kan? Akan berusaha karena ada sesuatu yang dikejar. Nah, tapi kalau semangat orang, hasrat orang terlalu minim, ya dia akan, udah sinyal tidur atau apa.
Saya bahkan dulu kan udah bilang, saya tuh dulu ketika baru bertobat itu dilatih doa semalam, sampai dulu ngantuk-ngantuk gitu ya, tapi dilatih puasa terus doa semalam suntuk. Nah, tapi kita nikmatin semuanya itu dilatih. Prajurit itu dilatihnya itu nggak lembek-lembek, nggak kayak apa halus-halus gitu, nggak. Didiknya itu disiplin gitu, diajarnya itu karena justru itulah orang yang terpilih sebetulnya gitu ya. Itu rencana kita ke depan, terus cari hadirat Tuhan, banyak doa ya. Nanti di the month of February, bulan Februari, nggak apa-apa, pokok jadwal puasa kita dijalankan lagi. Tapi nanti mungkin March, mungkin juga nanti kembali kita lihat tuntunan kayak apa gitu ya. Puasa itu baik. Setiap orang kalau nonton video tentang kesehatan di YouTube, orang-orang dari luar negeri rata-rata pasti bilang itu intermittent fasting adalah salah satu caranya. Jadi kalau saya alternate ya, bergantian every other day. Jadi gak selalu saya dry fasting ya, misalnya dry fasting sampai setengah hari, misalnya hari ini. Nah, besok saya intermittent fasting, bisa pagi saya juga minum misalnya kayak green tea untuk boost my energy ya kan, karena kan ada juga harus dikerjakan. Nah, tapi itu udah saya disiplinkan every other day, alternately, bergantian ya, dry fasting, intermittent fasting. Nah, kalian juga bisa, pasti menyehatkan gitu ya, dan juga nggak repot-repot sampai. Oh ya, satu lagi nih, saya gak punya rencana loh ini. Tuhan bilang sama Brandon, perhatikan berat badanmu gitu ya. Jadi karena saya nggak memfokuskan pada siapapun gitu ya, tetapi karena mungkin juga ada di antara kita yang perlu. Karena apa? Dia bilang kayak gini, nanti kalau misalnya sampai virus itu datang, kan diperkirakan 2027 itu cenderung menyerang mereka yang obes, yang mereka yang berat badannya itu berlebih. Nah, maksudnya Tuhan juga setuju kalau kita itu nggak terlalu gemuk-gemuk amat. Nah, maksud saya adalah dengan disiplin intermittent fasting, every other day, berselang hari, kemudian dry fasting, puasa total mungkin sampai setengah harian, itu akan, kalau itu udah gaya hidup, nanti otomatis kok lemak kita turun. Gak perlu diet kayak orang-orang di sana, diet gagal lagi, diet gagal lagi. Nah, kita dapat untungnya sendiri, kita akan punya banyak benefit daripada fasting gitu ya. Ya sudah ya, kita udah 2,5 jam. Saya juga kasihan kepada kita karena di Pak Oktos sudah 1:30 di sana. Oke, kiranya tadi hadiran itu bisa dirasakan. Itu udah ada satu video tadi, nanti pengajaran ini juga nanti 2 kali kepotong gitu ya. Nah, kita, Bu Reni ada di sini bergabung? Ada? Gak ada ya? Iya, padahal Bu Reni yang berdoa untuk Pak Albert ya. Kalau gitu Pak Jos tolong ambil alih berdoa untuk Pak Albert. Nanti Bu Edit kan yang tutup ya, punya giliran untuk menutup ya, betul ya. Sekalian nanti tolong doakan pergumulannya Bu Rini gitu ya. Oke, silahkan. Amin. Pemeliharaanmu ya sempurna atas setiap kami. Amin. Karena sehingga pada malam hari ini kami mengucap syukur satu kesempatan untuk kami bersama dan para sahabat yang lain yang bersekutu menyembah dan memuji kami Tuhan. Bahkan belajar dari seri yang tadi penyempatan yang selalu memotivasi kami dan kami senantiasa fokus di dalam gerakan pertandingan iman ini. Amin. Kami tidak salah kapan, kami tidak lemah Amin. keadaan ataupun situasi yang nyata dalam hidup kami itu. Karena kami tahu Tuhan itu selalu ada memegang kendali atas hidup setiap kami. Amin.
imannya semakin bertambah. Amin. Semakin berapi-api di dalamnya. Agar Tuhan berkati kehidupannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil Tuhan. Sertai dia dalam perjalanan hidupnya. Amin. Jauhkan dari segala berbahaya. Amin. Engkau tuntun langkahnya Tuhan ke arah jalan yang benar, agar dia senantiasa berada di jalur kebenaran ya Tuhan. Maka dia menjadi alat, menjadi saksi Tuhan. Amin. Dimanapun Tuhan tempatkan dia. Amin. Dalam keluarganya, intinya Tuhan, komunitas di sekitarnya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan dari Tuhan hatinya Tuhan. Yang mencukupkan dia agar dia dapat mengalami penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Bapak, masih pasangan ibu Angela sedang sakit ya Bapak, sakit meninggal. Bapak sepakat Amin. sama-sama ya Bapak. Kepada Tuhan, hanya kepadamu ada kesembuhan, Yes. hanya kepadamu ada kesembuhan Amin. dan damai sejahtera. Kami minta Tuhan dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. lawan Ya. jangan Amin. Angela dan menerima kesembuhan dari Amin. biar kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu Tuhan Amin. yang akan menjawab segala doa kami dan juga doa pribadi Angel sendiri dengan Amin. kekuatan ciptaan Tuhan kepada Yes, Lord. Angel juga biar kuasa-Mu biar kuasa yang jangan menyembuhkan Yesus berjalan sembuh ya Tuhan. Amin. Dan kami percaya bahwa Bu Angela dengan jiwa ya Tuhan bersama Amin. zaman dengan jika belum Yes, ini Lord. Tuhan itu sama dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami minta Tuhan, kami minta dalam nama Yesus agar dia terima kemampuan yang lebih dalam lagi mencari lewat apa yang dialami dan lawat juga seluruh keluarga Tuhan biar terjadi lawatan yang daripada Roh besar Amin. Tuhan terima kasih dan pujilah haleluya. Kami semua berdoa kami sudah berdoa Ibu Angela haleluya amin. Bapak terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, Amin. atas kehadiran-Mu, Yes, Lord. atas kasih setia yang selalu hadir di dalam pertemuan kita. Amin. Bapak terima kasih Tuhan karena terus menuntun kami, Amin. dan kami menyala-nyala Yes. setiap pertemuan doa Tuhan kami percaya Yes. Tuhan setiap kami yang hadir dan selalu hadir ya Tuhan Engkau Tuhan yang selalu angkat Tuhan memberikan kami semangat baru setiap dalam pertemuan doa itu Bapak karena kami percaya dalam tuntunan-Mu ya Tuhan dan kami mau terus Tuhan mau terus setia Tuhan dan mampukan kami ya Roh Kudus kami percaya Bapak bahwa Engkau yang memegang kendali Tuhan Amin. dan Engkau akan terus menuntun kami Yes. semua yang ada Amin. dan pujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih dan firman-Mu yang kami telah dengar sebentar tadi ya Bapak. Walaupun kami kadang-kala Tuhan merasa lemah ataupun dalam keadaan sakit Tuhan ataupun dalam kelelahan apapun pergumulan kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap hadirat-Mu yang kami rasakan maupun dalam saat kedua kami masing-masing Tuhan Engkau lah dapat kami kekuatan kesegaran selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan yang kami selalu yang kami puji yang kami andalkan selalu Bapak. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak. Berkati semua kami yang hadir pada malam ini. Terima kasih buat Pak George. Terima kasih buat terima kasih juga buat
Iya. Amin. Ibu Marcia, Pak Alfian, Yes, Lord. Pak Albert, Pak Okto, ya Ibu Rustia, Bapak. Terima kasih buat kami semua ya Bapak. Iya. Haleluya, terpujilah namamu. Dan untuk jika sekiranya dalam sepanjang hari ini ya Tuhan, kami ada melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa Tuhan yang kami tidak sanggup Tuhan dari segi perkataan atau pikiran perbuatan kami ya Bapak. Kami minta ampun ya Tuhan, kami minta bersihkan kami dan kami berdoa untuk bukan Yes, Lord. hanya Engkau yang membersihkan kami, menguduskan kami, menuntun kami kepada keputusan yang Engkau telah perintahkan kepada. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam ini kami mau berlindung di dalam agama-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menjaga dan melindungi Amin. kami. Dan kami akan beristirahat dengan tenang dan damai dalam pikiran hingga pada hari esoknya Tuhan kami bangun dengan segar Tuhan memujilah Engkau. Haleluya. Puji semuanya ini kemuliaan dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, bersyukur walaupun di akhir-akhir sinyal kembali pulih ya. Oke, selamat beristirahat untuk kita semuanya. Tetap semangat dan luar biasa ya. Ya, semangat Pak Albert. Selamat beristirahat.